Pada kuliah kita hari ini, materi yang dibahas adalah mengenai satu topik yang disebut dengan sejarah sebagai proses. Apa maksudnya sejarah sebagai proses? Yaitu merupakan satu dasar pemikiran di dalam mempelajari sejarah itu selalu bisa mengalami berbagai hal yang berubah, baik dalam pendapat maupun di dalam kesimpulan dari para sejarawan sebelumnya. Mari kita mulai topiknya. Bagaimana seharusnya kita memahami sejarah? Ini merupakan salah satu kunci yang sangat penting karena sejarah itu tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang sudah selesai atau kalau sudah ditulis ya sudah itulah kebenaran satu-satunya. Sejarah, kata penulisnya itu, kata John, tidak pernah benar-benar berakhir, tetapi adalah suatu proses. Dia mengutip dari salah satu penulis yang lain yang melihat bahwa dari Hartley ini, masa lalu adalah wilayah asing. Mereka melakukan berbagai hal secara berbeda pada waktu itu. Nah, lalu dibandingkan dengan pendapat yang lain juga mengenai sejarah, yaitu Douglas Adams. Penulis fiksi ilmiah ini mengemukakan kasus sebaliknya. Masa lalu benar-benar daerah orang asing. Mereka melakukan hal-hal seperti kita. Jadi, walaupun sesama orang yang mendalami ilmu sejarah, itu mempunyai sikap dan cara-cara yang berbeda memandang sejarah itu. Nah, inilah salah satu sumber nantinya yang meyakinkan kita bahwa di dalam mempelajari sejarah, kita jangan terlalu cepat menjadikan sejarah, apalagi membaca satu informasi sejarah, terus menganggap satu-satunya kebenaran yang mewakili kejadian atau kenyataan atau kisah pada waktu itu. Suatu realitas atau kejadian dapat ditafsirkan secara berbeda karena memakai data yang sama ataupun berbeda. Jadi nanti kita lihat contoh-contohnya pada bagian akhir. Walaupun buku ini membahas berbagai topik dari luar negeri atau dari Eropa, nah nanti kita lihat contohnya bagaimana di dalam kisah politik kita di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Lalu yang berikutnya, ada keterbatasan bahwa walaupun sejarawan menulis satu kejadian atau satu serangkaian kejadian, itu ada keterbatasan untuk menceritakan setiap kisah dari masa lalu itu. Hanya sebagian saja yang mereka tulis. Ada celah ya dari setiap materi-materi yang ada itu. Jadi penulisan sejarah itu tidak memungkinkan menghadirkan fakta-fakta itu secara komplit, secara lengkap. Jadi selalu ada bagian-bagian yang tidak diutarakan dengan sengaja ataupun tanpa sengaja gitu. Ya memang tidak tertarik atau mungkin saja juga tidak mempunyai perhatian pada aspek itu. Nah, inilah dalam memahami sejarah itu kita harus melihat unsur-unsur ini supaya kita bisa memahami sejarah secara lebih kontekstual. Lalu juga sejarah itu di dalam periode-periode tertentu memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi ada masa-masa tertentu sejarawan itu memiliki cara pandang yang berbeda dari para sejarawan zaman sekarang. Ini bisa juga nanti disebut dengan cara perspektif teoritis atau metodologis yang mereka gunakan. Nah, di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejarawan itu memang senang dengan mengumpulkan dan menerjemahkan potongan bukti-bukti yang menurut mereka menarik. Ya, menarik dan nanti akan juga bisa menarik untuk dibaca para orang-orang yang senang pada sejarah gitu. Buku-buku semacam itu dianggap harta karun yang bermanfaat dan telah mengarahkan berbagai cara yang dilakukan oleh sejarawan untuk mendalami dan mengangkat yang mereka anggap itu disenangi oleh para pembaca. Nah, kita tidak bisa melupakan bahwa
sebagian besar sejarawan modern tidak merasa cukup hanya dengan rasa ketertarikan pembaca, tetapi kita juga perlu menafsirkan masa lalu itu untuk melihat konteks yang lebih besar, ya. Jadi ada unsur-unsur lain yang berkaitan dengan kisah itu sehingga kita bisa memahaminya secara lebih luas. Maka di sini bukan hanya kita menceritakan apa saja yang terjadi pada masa itu, tetapi juga ada maksud lain, yaitu ada tujuannya kenapa dia menceritakan bagian ini dan mengapa mengangkat kisah-kisah ini. Nah, inilah tadi perubahan yang terjadi, bagaimana para sejarawan itu mengembangkan cara pandang pada fakta-fakta sejarah itu dengan perspektif yang berbeda. Lalu kita memasuki diskusi berikut, yaitu di dalam proses mempelajari, mengkaji, meneliti, dan nanti pada akhirnya menuliskan sejarah, sejarawan harus memutuskan, ya, harus memilih. Ya. Jadi kisah yang mana yang diceritakan tentang masa lalu itu, ya, hal-hal mana yang dianggap penting, yang layak, yang dijadikan sebagai bahasan atau dianggap sebagai ulasan dari kisah masa lalu itu. Jadi kadang-kadang ya masih tetap saja ya bahwa kita ingin mendengar kisah-kisah masa lalu yang cocok dengan kisah kehidupan kita sekarang gitu, atau ya ada hubungannya dengan perhatian kita sekarang. Para sejarawan ya bisa menafsirkan kisah yang sama dengan cerita yang berbeda gitu. Itu yang kita sebut tadi ya, mungkin juga disebabkan oleh ketertarikan, tapi juga oleh suatu tren, satu kebiasaan pada masa-masa tertentu di mana sejarawan itu tertarik pada hal-hal tertentu di dalam sejarah masa lalu itu. Dan juga jangan kita lupa ya bahwa tidak semua sejarawan itu melakukannya dengan kesadaran, karena kita tahu bahwa sejarawan juga melakukan perkembangan metodologi, bantuan teknologi ya untuk lebih bisa membuat fakta-fakta itu berbicara. Cerita-cerita masa lalu itu lebih terungkap. Dan ya sejarawan bisa saja melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu ya seperti biasa, sejarawan yang lain akan berusaha untuk merevisi gitu ya. Karena kita tahu bahwa sejarawan itu ya seperti peneliti yang lain juga, bidang ilmu yang lain, dapat salah baca, salah ingat, ya salah mengartikan, atau salah paham pada data yang dia baca. Gitu. Jadi itu sesuatu hal yang sangat lumrah sebagai sebuah ilmu, sebagai seorang ilmuwan. Seperti kita lihat topiknya hari ini, walaupun bisa ada perbedaan, ada persamaan, ada hal-hal yang kontradiktif malah ya. Di dalam perspektif sejarah, sebagai proses, kita harus tetap berpegang kepada argumen. Ya, argumen itu maksudnya apa dasar-dasar kita sehingga kita bisa mencapai suatu kesimpulan seperti itu mengenai masa lalu dan berbeda dengan sejarawan atau hasil dari penelitian yang lain. Ya. Karena di sini ada hal-hal yang juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita kenapa bisa terjadi. Jadi sejarah itu melibatkan kemampuan ya untuk berimajinasi. Ya, walaupun imajinasinya berdasarkan bukti ya, berdasarkan fakta. Ya. Tapi ketika dia ingin menyajikannya dan menjelaskannya, itu dia membangun sebuah imajinasi karena banyak fakta-fakta itu ratusan, puluhan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi di situ ada unsur-unsur imajinasi yang bekerja untuk merangkai fakta-fakta yang telah ditemukan itu. Nah, sejarawan di atas segala-gala perbedaan itu selalu harus mampu mengungkapkan argumentasi, ya, dasar-dasar pikiran. Kenapa dia bisa berbeda dari sejarawan yang lain? Dan mungkin argumen antara masa lalu dan masa kini ya bisa berbeda,
argumen antara apa saja sebenarnya yang terjadi dan apa yang akan terjadi itu bisa berbeda. Jadi yang penting itu adalah bahwa argumen itu sendiri merupakan sebuah dasar bagaimana mereka bisa sampai kepada kemungkinan hasil yang bermacam-macam atau berubah. Nanti kita lihat contohnya pada kasus Indonesia, yaitu mengenai tulisan yang ditulis oleh John Rosa. Dan ketika dia membangun sebuah cerita atas fakta-fakta, selain imajinasi juga dia harus interpretatif ya. Jadi menempatkan fakta itu dalam konteks yang lebih luas. Ya, kan kejadiannya bisa 50 tahun yang lalu ya, konteks ceritanya berbeda, pemahamannya berbeda. Dan itu bisa dilihat dengan konteks sekarang yang tidak ada keterkaitan dengan konteks masa lalu itu, karena sejarah pada masa itu mungkin orang-orangnya masih hidup ya, sekarang udah enggak gitu ya. Nanti misalnya kita lihat bagaimana sejarah G30S yang ada di Indonesia itu lain sekali dilihat dari zaman tahun 70-an dengan yang sekarang. Jadi argumentasi dan interpretasi itu selalu harus bergantung kepada kebenaran ya. Jadi kebenaran di sini artinya adalah fakta-fakta yang telah dikonfirmasi bahwa itu merepresentasikan atau mewakili cerita dari periode masa tertentu. Jadi kita tidak bisa berargumentasi dengan mengada-ngada gitu ya, tidak berdasarkan fakta-fakta yang terverifikasi. Jadi ini adalah satu hal yang penting dalam menarik kesimpulan atau mendukung suatu argumentasi, sehingga data-data dan informasi yang kita ungkap itu koheren atau relevan tentang masa lalu itu. Oke, pada kasus yang saya kisahkan tadi di Indonesia ya, di mana kita sudah membaca bagian potongan dari buku John Rosa, yaitu mengenai dalih pembunuhan massa yang sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagi kita yang sangat terbiasa membaca kisah sejarah pada masa Orde Baru, kita akan merasa terkejut ya, akan merasa aneh, kok bisa mengisahkan peristiwa yang sama tetapi kok data-data yang ada, kesimpulan-kesimpulan yang muncul itu bisa sangat berbeda. Karena seperti kita tahu ya, di sini ada satu cara pandang dalam sejarah selalu ditulis seperti ini, yang menulis sejarah adalah para pemenang. Jadi kita tahu bahwa kisah 65 itu merupakan titik awal dari tonggak berdirinya satu masa pemerintahan yang sangat kuat, yang otoriter, yang disebut dengan Orde Baru, yang berakhir pada tahun 98 ya. Sehingga dalam masa 30 tahun, 32 tahun itu, semua sejarawan yang ikut menulis pada kisah tahun 65 itu ya, terlalu diarahkan untuk mendukung bahwa yang melakukan itu semua adalah PKI, walaupun dalam fakta-faktanya banyak sekali PKI yang terbunuh gitu. Nah ini kita melihat bahwa sejarah itu ditulis untuk kepentingan para penguasa yang disebut dengan pemerintah pada waktu itu. Lalu sebenarnya setelah reformasi banyak sejarawan yang mulai meneliti, mengkaji kembali dengan fakta-fakta dan data-data yang lebih banyak, lebih luas, dan wawancara dan masih hidup gitu. Lalu terjadilah salah satu tulisan ini. Mungkin ada beberapa tulisan yang lain, tapi buku John Rosa ini salah satu yang berbicara sangat konkret dan berdasarkan fakta-fakta yang sangat detail gitu. Lalu dia di dalam pengantar untuk terjemahan bukunya dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya agak bimbang gitu, karena ya ada keputusan ya, walaupun sudah zaman reformasi masih selalu ada pendapat-pendapat yang mengatakan
dengan surat putusan Jaksa Agung seperti kita tertulis ini, buku-buku teks sejarah yang tidak mencantumkan akhiran strip PKI setelah singkatan G30S harus dibakar. Nah, ini kan satu pendekatan yang sangat tidak layak ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Masa buku-buku dibakar? Biasanya yang tepat dilakukan dalam dunia akademik adalah kalau ada satu buku yang ditulis dengan kesimpulan ini, harus ditulis dengan buku yang membantah bahwa buku itu tidak benar gitu. Itulah pentingnya argumentasi tadi. Tapi John Rosa tetap berpegangan ya bahwa buku yang dia terbitkan ini tidak menggunakan PKI. Tidak ada gunanya menulis buku ini seandainya saya menambahkan PKI. Akhiran tersebut mencerminkan jawaban terhadap pertanyaan tentang siapa yang mendalangi gerakan itu. Karena itu sudah ada semacam sebuah kesimpulan gitu, bahwa G30S semua aktivitas yang terjadi itu didalangi oleh PKI. Jadi sebenarnya kalau kita pakai itu kesimpulannya sudah ada gitu, nggak perlu lagi kita meneliti yang lebih luas sebenarnya gitu. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh John Rosa, dia berkesimpulan lain gitu. Dan kita baca bagaimana dia menunjukkan bahwa pada satu zaman tahun 65 ketika terjadi kekerasan yang begitu dikenang sebagai tragedi dalam berbangsa dan bernegara, itu bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dan saya kira ini juga masih banyak kisah-kisah lain yang belum terungkap, atau masih banyak kesempatan untuk menjelaskan, mengungkapkan sisi-sisi lain dari periode gerakan 30 September 65 itu. Saya kira kita sebagai orang yang sudah lebih jauh dari peristiwa itu, mungkin juga akan melihatnya lebih jernih. Karena mungkin juga keterikatan kita dengan fakta-fakta pada waktu itu secara individu jauh lebih berjarak gitu ya. Tidak terikat dengan emosional, kekeluargaan, dan lain-lain. Jadi saya kira John Rosa memberikan sebuah cara berpikir lain yang membuat kita melihat bahwa sejarah itu sebagai sebuah proses. Saya kira kuliah kita hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi yang lain kepada minggu-minggu yang akan datang. Selamat belajar dari rumah dan terima kasih.